Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Endah Winat Aini dengan NIM 193 dari Ilmu Kelautan kelas C. Jadi di sini saya bakal ngejelasin tentang hasil materi yang telah saya dapatkan dari praktikum Sistem Informasi Geografis. Jadi yang bisa kalian lihat di gambar pertama ini, yang dimana kita masuk dalam modul pertama, yaitu tentang pengenalan penginderaan jauh. Nah, apa sih penginderaan jauh itu? Menurut Sutanto tahun 1987, penginderaan jauh sendiri itu merupakan suatu ilmu atau seni yang dimana bertujuan untuk memperoleh informasi tentang objek, daerah, ataupun gejala yang ada. Nah, dengan menggunakan alat tanpa kontak langsung dengan daerah tersebut. Jadi, pengambilan data ini dilakukan dengan berupa alat yang dinamakan Sentinel. Jadi alat ini berada di orbit yang dimana pengambilannya tidak perlu dilakukan atau datang langsung ke lapangan. Jadi untuk para peneliti seperti penelitian yang akan dilakukan itu biasanya menggunakan data ini atau mengambil data ini karena tidak perlu lagi datang langsung ke lapangan seperti itu. Jadi sangat mudah ya. Nah, lalu, seperti yang saya bilang tadi, bahwa terdapat alat berupa Sentinel. Nah, untuk Sentinel itu, contohnya itu ada Sentinel 2A, yang dimana Sentinel ini dapat dimanfaatkan untuk memonitoring tutupan lahan, pengambatan wilayah perairan, contohnya itu kayak danau, ataupun waduk, kayak gitu. Nah, habis itu bisa juga dilakukan atau melakukan untuk memonitoring hutan, lalu pantai, hasil pertanian, karbon, serta menganalisis klorofil yang ada di perairan tersebut. Wah, bagus banget dong, berarti kita nggak perlu ribet-ribet lagi datang ke lapangan. Jadi hanya dengan menggunakan pengambilan data melalui Sentinel atau mengambil data, kita udah bisa tahu bagaimana bentuk dari pemetaan atau pengaturan yang kita inginkan. Nah, penginderaan jauh sendiri juga berfungsi atau bermanfaat di bidang kelautan. Contohnya itu seperti untuk mengetar penutupan terumbu karang, lalu mengetar penyebaran vegetasi mangrove yang ada di kawasan hutan mangrove tersebut. Lalu bisa juga untuk mengetahui bentuk dan topografi pantai dan lain sebagainya. Selanjutnya di sini saya akan memperlihatkan bentuk pengambilan gambar dari citra Google Earth Pro dan juga citra satelit Sentinel. Nah, yang dimana untuk bisa dilihat untuk kedua gambar ini bahwa lebih jernihan yang di citra satelit Sentinel ini ya. Jadi lebih bagus aja gitu loh dibandingkan dengan citra Google Earth Pro-nya. Namun di citra satelit Sentinel ini tidak terlihat nih itu di daerah mana gitu. Nah, kalau di citra Google Earth Pro kita bisa lihat di sini Semarang, di sini Demak, Kudus dan lainnya kayak gitu. Namun yaitu terdapat kelebihan dan juga kekurangannya masing-masing. Jadi kalau citra Google Earth Pro itu dia gambarnya tidak terlalu jernih, namun dia memperlihatkan lokasi-lokasinya kayak gitu, bahwa ada Semarang, ada Kendal, itu. Nah, lalu itu kelebihan dan kekurangan dari citra Google Earth Pro. Nah, lalu dari citra satelit Sentinel ini kelebihannya apa sih? Kelebihannya bisa kita lihat juga dari gambar bahwa dia tuh lebih jernih hasilnya dibandingkan dari citra Google Earth Pro kayak gitu. Namun dia kekurangannya tidak memberitahu nih di mana apa aja lokasi-lokasi yang ada di sekitar situ kayak gitu. Oke, selanjutnya kita masuk ke modul kedua. Nah, modul kedua ini menjelaskan atau mengenai registrasi, digitasi, dan juga klik. Nah, sebelumnya kita harus tahu dulu nih apa itu registrasi, digitasi, dan juga klik. Nah, untuk yang pertama, registrasi. Registrasi sendiri itu merupakan suatu cara yang bertujuan untuk menyabangkan koordinat peta, baik dari hasil scan, dari peta rupa bumi, maupun peta satelit. Nah, dengan adanya koordinat bumi ini, sebenarnya
hanya untuk sebagai bentuk koreksi dari geometrik. Jadinya biar sama aja gitu loh, biar sama titik koordinat yang ada. Lalu registrasi peta ini merupakan step pertama atau langkah pertama yang biasanya dilakukan terlebih dahulu. Biasanya itu seperti ArcView, dimana dilakukan di software seperti ArcView, ArcGIS, MapInfo, Global Mapper, dan lain sebagainya. Lalu selanjutnya itu apa sih digitasi? Nah, digitasi itu merupakan suatu usaha yang bertujuan untuk menggambarkan kondisi bumi ke dalam sebuah bidang datar di dalam komputer. Nah, jadi digitasi itu seperti kayak kita tuh menggambarkan kondisi bumi tapi dalam bentuk bidang datar di komputer yang kita punya, seperti itu. Lalu yang terakhir itu ada flip. Nah, flip sendiri ini merupakan proses pemotongan. Jadi ketika kita melakukan registrasi, digitasi, nah itu kita bakal ngelakuin pemotongan, yang dimana pemotongan ini akan menghasilkan suatu tim atau suatu tema yang baru kayak gitu. Nah, cara penyajian digitasi sendiri ini dia dibentuk atau didapatkan menjadi dua. Dia ada dua tipe gitu. Jadi kayak ada tipe raster atau grid cell dan juga vektor. Nah, untuk format rasternya itu merupakan bentuk penyajian objek yang bentuk rangkaiannya tuh sel atau elemen gambar. Jadi kayak bentuk gambar kayak gitu atau pixel. Nah, lalu yang format vektor ini dia tuh bentuknya dalam rangkaian koordinat. Jadi disajikan dalam bentuk koordinat atau titik koordinat gitu di kedua ujung petanya. Oke, kita next ke modul ketiga. Nah, untuk modul ketiga ini kita masuk tentang interpolasi kriging pada pemetaan klorofil A dan juga suhu permukaan laut. Nah, proses interpolasi itu dia tuh bertujuan atau merupakan proses untuk mengisi kekosongan data dengan metode tertentu. Nah, yang terdapat di suatu kumpulan, yang dimana nanti menghasilkan sebaran yang kontinu. Nah, lalu ada beberapa nih metode interpolasi yang sering digunakan. Contohnya itu ada interpolasi spline, inverse distance weighted atau IDW, lalu kriging, dan juga natural neckbore. Nah, untuk setiap metode ini tuh memiliki perbedaannya masing-masing. Yang pertama itu ada metode IDW yang dimana dapat dikelompokkan dalam estimasi deterministik, dimana interpolasi ini tuh dilakukan berdasarkan perhitungan matematik. Lalu kalau metode kriging sendiri ini metode yang digolongkan ke dalam estimasi stokastik, yang dimana perhitungannya itu dilakukan secara statistik yang dilakukan untuk menghasilkan interpolasi kayak gitu. Lalu ada natural neckbore. Nah, natural neckbore ini tuh interpolasi yang dikembangkan oleh Robin Simpson, yang dimana metode ini tuh memiliki kelebihan tersendiri, yaitu dia tuh metodenya itu lebih sederhana dan juga aproksimasi yang dihasilkan tuh lebih halus dibandingkan metode lainnya. Lalu yang terakhir itu ada interpolasi spline. Nah, interpolasi spline ini tuh metode yang cukup baik untuk mengestimasi nilai yang tidak terdapat di sampel data yang kita punya gitu. Lalu klorofil A itu apa sih? Klorofil A itu merupakan suatu indikator tingkat kesuburan di suatu perairan. Jadi apabila peneliti ingin mengetahui tingkat kesuburan di perairan tersebut, maka bisa dilakukan dengan mengecek klorofil A-nya ini, karena akan membantu melihat apakah perairan tersebut subur atau tidak. Nah, klorofil A ini tuh dipengaruhi oleh faktor hidrologi di alam. Contohnya tuh ada suhu, salinitas, pH, DO, arus, nitrat, dan juga fosfat. Nah, setelah itu ada suhu permukaan laut atau SPL. Suhu permukaan laut ini tuh merupakan suatu komponen yang dapat mengendalikan cuaca dan juga iklim di wilayah Indonesia sendiri. Lalu di modul ini tuh kita akan melakukan interpolasi kriging dan juga melakukan layouting peta untuk klorofil A dan juga SPL. Hasil dari modul ketiga. Nah, ini tuh merupakan hasil modul ketiga di mana kita mengambil pengambilan data berupa klorofil A dan juga SSI atau suhu permukaan laut. Nah, bisa kita lihat bahwa
di sini tingkat klorofil A-nya ini semakin tinggi tingkat klorofil A, maka warna hijau yang dihasilkan itu semakin banyak kayak gitu. Lalu kalau di SSD itu dia sama juga kayak klorofil A kayak gitu. Jadi bisa kita lihat di sini ini merupakan hasil dari pengambilan data klorofil A dan juga SSD kayak gitu. Nah, di bawahnya juga ada informasi-informasi peta yang menunjukkan ada judul, pembuat peta, lalu keterangan, yang dimana keterangan ini berfungsi untuk memberitahu seberapa besar tingkat klorofil A dan juga SSD yang ada di peta yang kita buat kayak gitu. Lalu ada arah mata angin, lalu ada scale bar, ada insert peta yang menunjukkan di lokasi inilah atau di titik inilah atau di gambar merah inilah tempat atau lokasi kita membuat peta yang kita buat ini. Lalu ada sumber peta yang dimana sumber peta ini berasal dari Google Earth Pro, peta rupa bumi Indonesia, dan juga Ocean Color kayak gitu. Oke, kita lanjut ke modul keempat atau modul terakhir ini, yang dimana modul keempat ini merupakan peta batimetri dan juga kartografi. Nah, peta batimetri itu merupakan suatu peta yang menggambarkan kedalaman laut dan kemudian disajikan dengan adanya kontur kedalaman. Nah, data batimetri sendiri ini diperoleh dari survei batimetri, yang dimana survei batimetri ini merupakan survei yang dilakukan untuk mengetahui nilai kedalaman di suatu perairan. Nah, untuk mengukur kedalamannya ini tuh menggunakan suatu alat yang dinamakan echosonder, di mana echosonder ini tuh nanti bakal dijatuhkan dari atas, kemudian akan mengecek lah kedalaman yang ada di perairan tersebut kayak gitu. Lalu kita lanjut ke pemetaan digital. Nah, pemetaan digital ini merupakan suatu proses dalam pembuatan peta, dan dimana formatnya ini dalam berupa format digital yang kemudian disimpan dan disesuaikan dengan keinginan pembuatnya, yang dimana baik jumlah ataupun skala yang dihasilkan. Nah, lalu ada kartografi. Kartografi ini merupakan ilmu dan juga teknik dalam pembuatan peta. Proses kartografi ini merupakan proses grafis hingga menjadi sebuah gambar menjadi peta yang terlihat informatif. Jadi ya tuh untuk kartografi sendiri itu sama peta juga, namun petanya itu lebih informatif kayak gitu, lebih banyak informasi-informasi yang diberikan. Seperti contohnya itu ada judul peta, lalu pembuat peta, lalu ada scale bar, arah mata angin, scale bar, scale text, lalu ada legenda. Nah, legenda ini tuh menginformasikan tentang kedalaman di perairan yang kita buat peta ini kayak gitu. Jadi apabila warna legendanya semakin pudar, maka bisa dikatakan bahwa kedalamannya itu semakin dalam kayak gitu. Namun semakin terang warnanya atau semakin dari awal semakin gelap dengan semakin pudar tuh, maka semakin terang ini tuh dia menunjukkan lebih dangkal atau lebih masih dalam batas normal kayak gitu. Nah, kemudian ada insert peta, di mana insert peta ini berfungsi untuk memberikan titik yang di situ loh, di titik itu loh kita ngebuat petanya, atau lebih tepatnya peta yang kita buat itu ada di titik tersebut. Lalu ada koordinat, titik koordinat, yang dimana titik koordinat ini merupakan titik koordinat yang ada atau tersaji di perairan yang kita buat kayak gitu. Selanjutnya ini merupakan hasil dari modul keempat, ini mana modul keempat ini bisa kita lihat bahwa ini merupakan hasil batimetri dan juga ini merupakan hasil dari kartografi. Nah, apa sih bedanya? Seperti yang udah saya bilang tadi di penjelasan, bahwa kalau peta batimetri ini dia hanya menunjukkan garis pantai dan juga titik soundingnya kayak gitu. Nah, dia ini tidak mencakup adanya informasi-informasi tentang kedalamannya berapa meter, lalu titik koordinatnya di mana kayak gitu, lalu kayak scale barnya kayak gimana itu tidak ditentukan atau tidak ditampilkan, hanya
jadinya batimeter ini tuh hanya berupa gambar petanya saja dan menunjukkan warna kedalamannya saja gitu. Lalu kalau di kartografi ini dia seperti yang tadi sudah dijelaskan juga, dia itu peta yang lebih informatif kayak gitu, lebih banyak informasi-informasi yang diberikan. Nah, itu ada di sampingnya. Contohnya itu kayak tadi seperti bilang, ada judul, lalu ada pembuat peta, siapa yang membuat petanya, lalu ada arah mata angin, scale bar, scale text. Nah, lalu yang terpenting itu di hasil kartografi ini tuh diberikan informasi tentang legenda atau tingkat kedalamannya. Seperti yang saya bilang tadi juga, bahwa di legenda ini semakin terang atau semakin warnanya itu semakin pekat gitu. Ketika warnanya semakin pekat itu dia menandakan kedalamannya itu masih dalam batas wajar atau kayak gak terlalu dalam kayak gitu. Nah, semakin pudar warnanya, itu dia menunjukkan semakin dalam perairan tersebut. Jadi bisa lihat di sini bahwa di titik pertama ini, di gambar pertama merah paling pekat ini menunjukkan tingkat kedalamannya tuh 0,4 meter hingga 1,3 meter. Lalu semakin pudar warnanya, itu menunjukkan tingkat kedalaman sebesar atau sedalam 6,2 meter hingga 7 meter gitu. Jadi bisa dilihat kan bahwa hasil kartografi itu lebih informatif lah dibandingkan dari hasil batimetri yang hanya menunjukkan petanya saja kayak gitu. Lalu ada insert peta. Nah, di insert peta inilah kayak di titik merah ini kita ngebuat petanya loh. Petanya ini tuh ada di titik merah ini kayak gitu. Lalu ini koordinat sistem atau titik koordinat yang menunjukkan lokasi ini tuh berada di titik koordinat berapa hingga berapa gitu. Nah, kayak tadi juga saya bilang, kita lihat di gambar batimeter ini dia tuh yang warna biru gelap ini, dia tuh berarti menandakan kedalaman yang masih wajar atau dalam batas wajar, jadi belum terlalu dalam gitu ya. Lalu semakin ke tengah, itu dia menunjukkan semakin dalam, tingkat kedalaman dia semakin pudar warnanya. Jadi misalnya bisa dikatakan bahwa ini tuh masuknya ke dalam kedalaman yang 6,2 meter hingga 7 meter kayak gitu. Nah, itu hasil dari modul 4 atau dari modul terakhir ini. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.